Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai teori habitus oleh Pierre Bourdieu yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena yang akan kita bahas yaitu habituasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi e-commerce dan cashless payment di era new normal. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan sejumlah dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Roda perekonomian menjadi salah satu yang terhambat akibat beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti himbauan untuk melakukan social distancing sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Di sisi lain, kemajuan teknologi di era digital dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat pada saat pandemi. Dalam masyarakat modern, implementasi kemajuan teknologi semakin berkembang terlebih pada beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi. Perubahan sosial budaya pada masyarakat modern seperti perubahan gaya hidup tidak lain terjadi akibat perkembangan teknologi. Di era digital sekarang ini, kebutuhan masyarakat semakin mudah untuk terpenuhi sejak munculnya e-commerce serta e-money sebagai alat transaksi jual-beli elektronik. E-commerce dan metode transaksi cashless payment pertama kali berkembang di kota-kota besar. Misalnya, pada pusat perbelanjaan seperti mall yang sudah mulai menerapkan transaksi non-tunai sebagai alat pembayaran. Selain itu, kemunculan aplikasi jual-beli online juga semakin marak di tengah kehidupan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa aplikasi e-commerce yang paling diminati oleh masyarakat. Di urutan pertama ada aplikasi Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berpusat di Singapura. Pada tahun 2017, Shopee mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia ialah perusahaan e-commerce yang berdiri pada tahun 2019, menjadi sebuah unicorn yang paling berpengaruh di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Dan kemudian ada Lazada, yang juga merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012. Di sisi lain, ada juga beberapa aplikasi cashless payment yang paling diminati oleh masyarakat baru-baru ini. Yang pertama ada GoPay. GoPay merupakan layanan pembayaran digital dari perusahaan bernama Gojek. GoPay merupakan dompet digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada tahun 2020 ini berdasarkan pengguna aktif bulanan terbanyak. Selanjutnya ada OVO, yang merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia yang mempermudah pengguna untuk bertransaksi di merchant. Dan yang terakhir ada Link Aja, merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota badan usaha milik negara berupa uang elektronik yang berfungsi layaknya rekening bank. Lambat laun, perkembangan teknologi dan informasi mendorong penggunaan aplikasi e-commerce dan cashless payment merambah menuju masyarakat tradisional. Setelah penggunaannya mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari banyaknya permintaan, perilaku konsumtif masyarakat juga ikut meningkat. Negara-negara maju dan berkembang mayoritas telah memiliki fasilitas internet yang memadai, sehingga tak heran apabila penduduknya sudah tak asing dengan keberadaan e-commerce dan cashless payment. Penggunaan aplikasi e-commerce dan cashless payment dalam masyarakat mengalami peningkatan sebab beberapa kelebihan. Yang pertama, mempermudah pemasaran, kedua, mempermudah jual beli, kemudian jangkauannya yang lebih luas, dan penggunaannya yang praktis serta efisien. Dengan pembayaran non-tunai, kita dapat mengurangi kontak fisik antara konsumen dengan penjual di saat pandemi ini. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan lain dalam penggunaan aplikasi e-commerce dan cashless payment, seperti penawaran potongan harga atau diskon. Hal ini tentu menjadi sebuah habituasi baru dalam masyarakat di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Teori habitus Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis habituasi baru dalam masyarakat. Konsep habitus dijelaskan sebagai suatu ingatan tentang bagaimana individu melakukan perilaku atau tindakan. Ingatan dapat terwujud melalui pengetahuan yang secara tidak sadar merujuk pada tindakan individu.
Pada intinya, konsep habitus mengarah pada perilaku pembiasaan yang dilakukan individu secara terus-menerus. Kebiasaan dipahami sebagai dasar karakter atau kepribadian yang ditinjau dari keteraturan perilaku individu berdasarkan penciptaan secara improvisasi dan tidak terpaku pada aturan. Terciptanya habitus dapat berasal dari individu maupun kesadaran kolektif dalam suatu periode yang lama. Perilaku habitus membentuk suatu ranah yang dianggap sebagai area perebutan sumber daya dan modal, di mana hal itu akan memetakan hubungan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Konsep modal juga menjelaskan bagaimana hubungan atau relasi kekuasaan. Perspektif teori habitus Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis habituasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi e-commerce dan cashless payment di masa new normal. Di dalam kebiasaan baru tersebut, fokus kajiannya terletak pada munculnya ranah yang merupakan area perebutan sumber daya dan modal ataupun hubungan kekuasaan. Perebutan sumber daya dan modal akan memicu persaingan yang terjadi antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional yang masih menggunakan transaksi tunai, mereka merasa tersaingi dengan keberadaan masyarakat modern yang telah beralih menggunakan transaksi non-tunai. Demikian pembahasan terkait analisis teori habitus Pierre Bourdieu dengan fenomena habituasi baru dalam masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Thanks for watching.